Oke, yang terakhir adalah ini saatnya banyak demonya juga gitu ya. Kita akan bahas tentang backup, monitoring, security gitu ya. Dan juga nanti terakhirnya akan ada automation yang akan saya tunjukkan demonya. Untuk ACS security, yang pertama kita punya namanya security group. Tadi sempat saya sebutin sedikit ya, security group. Apa sih security group gitu ya? Security group ini adalah network access control yang kami berikan untuk kalian, untuk Anda, untuk mengatur sistem di mana kalian bisa atur lah siapa yang bisa mengakses ECS-nya atau virtual machine kalian dan siapa yang nggak boleh gitu. Kalau misalnya kalian punya namanya VPC, Virtual Private Cloud di Alibaba Cloud, kalian juga bisa atur nggak cuma public, juga ke internal atau private network-nya kalian. IP berapa atau CIDR berapa yang bisa mengakses spesifik server itu. Jadi setiap server akan punya yang namanya satu security group yang mana kalian bisa attach di sana juga. Kalian bisa atur settingannya di sana. Kalian bisa punya banyak server-server yang menggunakan security group yang sama gitu ya. Jadi nggak usah benar-benar spesifik satu, tapi satu security group ini bisa diberikan untuk beberapa ECS atau beberapa server yang serupa penggunaan dan aplikasinya. Oke, jadi abis ini saya kasih lihat aja langsung demonya, kalian bisa lihat sekarang. Halo, jadi kali ini saya akan kasih lihat gimana caranya kita mengatur security group. Security group itu seperti cloud firewall yang kita bisa batasi akses menuju virtual machine kita yang kita namakan ECS. Tapi sebelumnya itu mungkin saya kasih lihat saja sedikit gimana cara membuat ECS-nya juga. Jadi kita bisa lihat di sini dashboard-nya kita bisa masuk ke dalam Elastic Compute Service, yaitu virtual machine di Alibaba Cloud. Di sini nanti kita bisa lihat, kita bisa mengakses di region-region tertentu yang saat ini saya udah buat satu di Jakarta. Jadi kita klik di instance ini instance yang udah saya buat nanti buat demo, tapi untuk membuatnya sendiri kita bisa tinggal kanan atas, ada create instance. Di create instance ini nanti akan menuju ke pembelian. Kita bisa pilih subscription atau pay as you go. Untuk saat ini kita pilih pay as you go. Mungkin zone-nya kita bisa pilih yang A. Ada banyak tipe instance-nya kita pilih yang G6, ini versi terakhirnya kita, seri terbarunya kita, dengan 2 CPU dan 8 GB kali ini. Kita turun lagi ke bawah, kita pilih image-nya, misalnya mau Ubuntu 16.04 misalnya, ada banyak pilihan lainnya juga. Di sini sistem disk kita bisa pilih mau yang ultra disk atau yang standar. Kita juga bisa tambahkan multiple data disk. Kali ini saya tambah biasa aja karena untuk cuma kasih lihat gimana cara pembuatannya. Kita pilih VPC-nya, vSwitch-nya di mana, yaitu di A, kayak subnet, bisa dibilang seperti subnetnya juga. Kita pilih, kita kasih public IP address, kita taruh di 100 Mbps, dan ini masih bisa ditingkatkan lagi. Ini juga nanti kita taruh di security group-nya yang mana. Misalnya kita udah buat security group yang nanti akan saya bicara lebih lanjut. Kita pilih, dan kita next masuk ke key pair-nya sendiri. Ini untuk cara mengakses ke dalam. Kita bisa menggunakan password atau juga menggunakan key pair. Kita tulis di sini misalnya ABC to be deleted. Setelah itu kita next aja ke groupingnya kalau diperluin, dan kita kasih lihat reviewnya. Kalau udah semuanya oke, kita cek di sini dan kita create instance. Dari sini kita akan lihat create instance, kita bisa masuk, kita bisa klik console untuk ke instance-nya ini sendiri. Nah, di instance nanti kita langsung akan highlight di sini di filteringnya kalau kalian klik dari konsol. Tapi kalau nggak, kalian bisa juga remove ini standar instance kita. Jadi dalam waktu berapa detik sebenarnya tadi udah jadi ya. Jadi less than 1 minute. Jadi ini nanti kita bisa langsung lihat, kita masuk ke IP address-nya itu sendiri. Kita bisa kasih lihat di sini, misalnya masuk ke instance yang tadi kita. Nah, that's it. Di sini kita udah bisa lihat, kita bisa melakukan banyak hal, misalnya kita mau update atau install Apache misalnya atau Nginx. Oh, kita harus update itu. Nah, jadi semuanya ini udah bisa kita lakuin langsung out of the box setelah kita membuat instance-nya. Jadi kita nggak usah menunggu terlalu lama. Dalam hitungan detik kita udah bisa akses data-datanya. Setelah install kita bisa lihat. Nah, mesinnya ini sudah bisa digunakan. Untuk kali ini saya akan nggak menggunakan ini. Jadi nanti saya hapus. Saya nggak pakai yang ini. Saya release saja langsung. Kita bisa lihat gimana cara penghapusannya juga. Setelah oke, kita oke aja ke release. Saya menggunakan instance ini di IBC Webinar
ABC Webinar udah saya install beberapa aplikasi, salah satunya Nginx juga untuk melihat, dan juga udah saya setting di security groupnya. Sebelah kiri kita bisa melihat ada pilihan untuk network dan security. Jadi ada pilihan untuk security group di sini. Kalau kita klik ke security group, sebelumnya saya mungkin copy dulu ini IP address-nya. Kita lihat bisa masuk dan kebuka Nginx. Kita masuk ke security group, kita lihat ada apa aja rules di dalamnya. Kita kasih akses ke port 22, 80, dan juga untuk ping -1. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita juga bisa masuk ke, kita clear dulu, kita juga bisa masuk ke instance-nya ini sendiri. Nah, ini jadi udah instance-nya, udah ada Nginx-nya juga saya install. Untuk kasih lihat demo ini, saya akan kasih lihat bagaimana, apa yang terjadi kalau kita menghapus port 80 ini. Jadi kalau misalnya ini port ini saya hapus, jadi udah nggak ada lagi. Di sini kita mungkin udah nggak bisa lagi masuk ke dalam Nginx-nya. Jadi setelah terpropagasi akan terhapus sebelah sini. Nah, jadi kita udah nggak bisa lagi akses. Sama juga dengan port 82. Jadi nanti ini akan kita hapus. Jadi nanti setelah ini kalau misalnya kita mencoba masuk lagi ke SSH, kita tidak bisa masuk karena di firewall-nya sendiri, di security group sudah kita blok. Jadi kalau misalnya kita coba lagi di sini, kita SSH lagi, akan terbatas, nantinya akan terkena timeout-nya karena kita udah nggak bisa masuk lagi. Nah, setelah ini saya akan kasih lihat bagaimana caranya untuk menambah. Jadi di sini kita bisa lihat ada add security group rule. Kita tambahkan di sini inbound, allow, dan kita kasih misalnya 80-80 dari mana saja. Kita juga akan beri yang 22. Jadi yang tadi udah kita hapus, buat kita bisa login lagi, kita kasih lagi 22 sama dari mana aja. Kita juga bisa pilih sebenarnya dari security group lain. Contohnya, instance ini cuma bisa diakses dari instance lainnya, misalnya dari Bastion host yang kalian buat. Jadi ini juga bisa diatur seperti itu. Atau port-port tertentu cuma bisa diakses dari instance tertentu, kita juga bisa atur di security groupnya ini sendiri. Untuk kali ini kita pakai di IPv4 aja, kita taruh di 0000, kita kasih oke, dan ini udah kita tambahkan. Jadi sekarang ada 80 lagi dan juga ada 22. Setelah ini kalau misalnya kita buka lagi instance-nya ini, nah kita jadi udah bisa mengakses yang Nginx-nya. Juga di sini setelah kita tambahkan tadi yang 22 di sini, kita akan bisa mengakses lagi ke instance-nya itu sendiri. Nah, setelah ini saya akan kasih lihat juga gimana caranya kalau kita membuat security group baru. Jadi kita juga bisa lihat ini sama, kita klik di sini security group. Nanti di sini akan ada create security group, kita bisa tambahkan misalnya customize, kita kasih nama security group to be deleted, forbid. Kita tulis di sini basic aja lewat VPC yang tadi kita pasang. Setelah itu, setelah selesai kita bisa lihat juga datanya di sini to be deleted. Kita bisa klik ke dalamnya dan lihat rules-nya, nggak ada rules-nya, jadi kita tambahkan misalnya sama 22, tapi kali ini akan kita forbid, jadi nggak kita kasih aksesnya lagi. Jadi kalau misalnya kita tambahkan ini di sini, harusnya nggak bisa diakses, dan kita bisa kasih security group ini juga kita bisa assign ke instance yang sama, instance yang sudah punya security group lainnya. Jadi setiap instance bisa punya multiple security group. Setelah kita tambahkan di sini, jadi kalau misalnya kita pikir lagi sebelumnya, kan ada dua. Jadi kan ada dua ya, satu di instance ini mungkin kita kasih lihat. Di ABC Webinar ada dua security group. Yang pertama, kita bisa kita memberikan akses menuju port 22. Sedangkan yang kedua, kita tidak memberikan akses, kita deny. Kita forbid akses untuk menuju 22. Yang terjadi adalah ketika ada clash di port tertentu atau range tertentu, ini kita akan berusaha seaman mungkin. Jadi yang akan diprioritaskan adalah yang forbid. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya kita berusaha masuk, saya clear dulu. Kalau kita berusaha masuk, itu akan ditolak karena ada elemen forbid di dalamnya. Nah, jadi setelah itu kita juga bisa putusin, oke, kita bisa memastikan bahwa ternyata ini nggak bisa diakses. Kalau misalnya kalian mau, kita juga bisa hapus lagi di sini aksesnya, dan juga mungkin remove instance ini dari security group tersebut. Nah, jadi setelah terpropagasi semuanya, instance ini nantinya akan bisa diakses lagi.
Jadi mungkin kita kasih lihat aja langsung di sini, saya clear lagi. Kita coba akses lagi. Nah, jadi kita udah bisa akses instance-nya seperti biasa, karena kita udah nggak forbid lagi. Oke, dari itu aja kali ini untuk security group. Nanti kita akan ada lagi demo-demo yang lainnya. Oke, jadi setelah lihat yang security group tadi itu, nggak tahu ya, kira-kira kita bisa atur gimana caranya kasih atau blok akses dari luar, kira-kira seperti itu. Yang kedua, kita juga punya namanya salah satu fitur di ECS ini untuk melakukan backup gitu ya. Kalian bisa melakukan backupnya secara disk atau secara image atau secara instance-nya itu sendiri. Nanti juga akan aku kasih lihat demo. Kenapa sih banyak orang menggunakan ini? Kalian juga bisa lakuin secara schedule gitu ya. Misalnya setiap hari jam 7 misalnya kalian mau backup atau jam 12 dan lain sebagainya. Tapi banyak yang menggunakan ini sebenarnya untuk kebutuhan auto scaling misalnya seperti itu, atau backup secara sederhana aja manual. Jadi mungkin kalian sewaktu-waktu kalian bisa backup, atau mungkin kalian punya versi yang lebih baru, kalian backup dulu aplikasinya, perbaikin versinya dan dicoba. Kalau misalnya ternyata ada kekurangannya atau ada kesalahan, kalian bisa rollback ke yang sebelumnya. Kira-kira gitu. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke demonya, abis ini aku akan kasih lihat. Hai, jadi kali ini kita akan bahas tentang snapshot. Snapshot adalah copy dari disk yang tadi sempat kita buat waktu kita buat instance. Di sistem disk atau di local disk kita bisa buat snapshot ya untuk nanti di rollback misalnya. Nanti kita kasih lihat juga. Jadi di sini sebelumnya sebelah kiri kalian bisa melihat ada disk apa aja yang kita punya, snapshot apa yang kita punya, dan juga kita bisa lihat deployment dan lain sebagainya yang kita nanti akan bahas lebih jauh. Untuk kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana cara membuat snapshot. Kita bisa masuk ke dalam sini, ke dalam instance-nya sendiri. Kita klik di sini, sebelah sini ada disk. Di disk nanti kita akan ada pilihan untuk membuat snapshot, create snapshot. Kita create di sini, mungkin kita kasih nama ABC webinar snapshot. Oke, kita bisa buat tag kalau mau. Untuk kali ini kita langsung aja oke. Setelah ini akan waktu beberapa saat, mungkin dari size ini mungkin sekitar 2 menit, 3 menit mungkin, 2-5 menit, nanti kita bisa lihat progresnya juga di sini di snapshot. Nah ini jadi sekarang dia lagi progressing, nanti mungkin ini saya stop dulu, nanti akan saya gabung lagi, sambung lagi setelah progresnya selesai. Ya, jadi snapshotnya udah selesai. Tadi saya sempat lihat di sebelah sini udah selesai, progresnya udah 100%, jadi kita udah bisa pakai. Di sini instances-nya kita bisa coba masuk ke dalam untuk kita mau kasih coba demo tentang rollback, apa kegunaannya snapshot. Salah satunya adalah rollback tadi. Jadi kita masuk ke dalamnya ini, kita login lagi dengan menggunakan SSH. Di sini saya sempat install aplikasi namanya Stress untuk stress test, nanti akan saya kasih lihat. Saat ini mungkin saya remove aja, jadi kalau misalnya kita lihat, yes, kita udah nggak bisa pakai lagi function stress ini. Kita keluar. Dari sini nanti kita akan pergi ke snapshotnya lagi. Kita kasih lihat di sini untuk rollback disk. Kita bisa rollback disknya seperti yang sebelumnya, keadaan yang sebelumnya. Jadi nanti ini kita rollback, kita klik OK. Oh, kita harus stop instance-nya dulu. Jadi di sini kita stop instance. Kita stop. Nggak masalah itu, nanti ini di stop dulu aja. Mungkin berapa saat. Kita tunggu aja di sini. Oke, udah stop. Kita kembali ke snapshotnya. Kita bilang kita mau rollback disknya ke yang sebelumnya. Habis itu setelah disknya rollback, kita langsung start instance-nya. Kita cek di sini, kita rollback. Kita kembali lagi ke instance. Jadi itu sudah langsung di rollback dan dia langsung udah selesai, dan dia sekarang mulai start instance-nya. Jadi dalam waktu beberapa saat kita bisa akses lagi. Kita mungkin copy aja dulu di sini, harusnya masih sama informasinya. Ya, jadi udah running, kita SSH lagi, masuk ke dalam. Mungkin masih inisialisasi. Oke. Setelah itu kita di sini kita bisa lihat bahwa stres kita kembali lagi. Jadi
informasinya tadi udah kita rollback, udah selesai, dan ini sekarang kembali lagi kita udah bisa pakai aplikasi Stress. Jadi ini gunanya mungkin untuk kalian kalau misalnya ada aplikasi baru untuk nanti kedepannya kalian takut mungkin ini golden image-nya kalian mau simpan di sana, kalian bisa terus simpan. Kalau ada sesuatu update yang baru bisa juga rollback dengan cepat kembali ke versi-versi yang sebelumnya. Gitu. Oke, gitu aja dari saya. Nanti kita akan lanjut lagi ke demo Cloud Monitor. Oke, jadi sebelumnya kalian udah sempat lihat ya apa yang kita bisa lakuin dengan monitoring sistemnya itu sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke namanya ESS, Elastic Scaling Service. Itu adalah kalau beberapa orang juga sebutnya namanya auto scaling, itu service dari Alibaba Cloud sendiri. Ini free juga, kalian nanti kalau misalnya bertambah atau berkurang jumlah instance, kalian cukup bayar ECS-nya aja. Nggak usah bayar ESS service-nya ini sendiri. Jadi apa sih auto scaling? Jadi kalau misalnya kebutuhan kalian bertambah, mungkin di video pertama aku sempat sebutin juga, kalau misalnya kebutuhan kalian bertambah gitu ya, nanti jumlah server akan bertambah sesuai kebutuhan, dan kalau workload berkurang, jumlah server juga akan berkurang sesuai kebutuhan. Dan semuanya ini bisa dilakukan secara otomatis gitu ya. Mereka akan detect kalau ada yang unhealthy, nanti juga bisa bantu untuk mereplace atau mengganti virtual machine yang sebelumnya menjadi virtual machine yang baru. Jadi secara aplikasi kalian bisa dibilang no downtime gitu ya, kalau kalian mau ganti tipe atau mungkin mau menambahkan, mau mengurangkan, kira-kira gitu. Oke, langsung aja kita masuk dan lihat ke demonya. Ya, kali ini kita akan bahas tentang demo auto scaling. Jadi auto scaling ini gunanya untuk mainly untuk save cost kalian juga. Jadi seiring dengan bertambahnya atau berkurangnya jumlah traffic kalian pada hari itu, pada saat itu, auto scaling bisa men-trigger untuk menambahkan jumlah atau mengurangi jumlah instances kalian. Jadi kalian akan penggunaannya sangat ideal sesuai dengan traffic. Jadi kalian nggak usah pikirin kayak, oh peak-nya saya 10, saya harus buat 10 instance buat cover, nggak. Jadi mungkin kalian nyalain 10 instance cuma 1-2 jam aja, habis itu berikutnya cuma perlu 2 instances misalnya. Jadi awalnya kita bisa melihat di sini sebelumnya kita udah ada instance-nya, ABC webinar yang kita buat di demo-demo sebelumnya. Kita bisa lihat juga snapshot-nya di sini. Jadi kita udah sempat buat snapshot. Untuk membuat auto scaling ini pertama kita membuat yang namanya custom image. Jadi dari custom image kita mungkin namakan aja webinar image, ABC webinar image misalnya. Ini nanti image-nya akan digunakan sebagai template untuk membuat instance yang baru. Jadi semuanya akan menggunakan image yang sama atau dari copy yang sama gitu ya. Jadi kayak golden image-nya. Di sini kalian lihat langsung terbentuk image-nya juga. Nah, setelah itu kita masuk ke deployment elastic ini. Menu di sebelah kiri ada tulisannya launch template. Kita klik. Kita masuk ke template-nya, kita create. Di sini tampilannya mirip seperti waktu kalian mau beli. Mungkin untuk cepat aja kita pilih sama standar zone-nya apa. Kita bisa pilih tipe instance-nya kita samakan aja. Untuk image-nya sendiri kita bisa pilih custom image untuk membuktikan auto scaling tadi udah ada Nginx-nya. Jadi di sini kita masuk ke webinarnya, pilih webinar image, sistem disk-nya kita samakan aja juga, VPC seperti yang lainnya kita taruh, kita kasih public IP address. Kalian juga bisa pilih tanpa public IP address kalau kalian mau, nggak masalah. Ini security group, kita pilih yang ini. Bisa next. Untuk aksesnya kita menggunakan key pair, instance name, atau scale. Benar. Setelah itu mungkin kalian bisa kasih tagging kalau kalian mau. Kalau enggak, kita langsung aja konfirmasi. Mungkin namanya webinar template. Setelah selesai, kita create launch. That's it. Kita bisa langsung create template di sini. Template-nya langsung jadi sama seperti image, jadi singkat. Jadi template-nya pun kita bisa lihat konfigurasinya seperti apa, apakah kurang tepat, mau kita tambahin lagi, ada new versi terbaru. Kalau enggak kita langsung buat ke auto scaling group-nya. Kita gunakan yang latest version. Nah, di sini kita bisa langsung namakan scaling group-nya, misalnya scaling group webinar. Maksimum instance-nya berapa? Misalnya 10, minimumnya kita atur 2 contohnya. Jadi ini nggak akan
lebih atau kurang dari jumlah instance yang ini, mereka akan autoscalingnya akan terus mengusahakan jumlah ini. Cooldown ini jadi untuk supaya nanti kalian kalau misalnya menambahkan jumlah instance gitu ya, dari 2 jadi 4 tergantung dari rule-nya kalian. Mereka akan menunggu selama 300 detik. Jadi sistem ini akan menunggu selama 300 detik atau 5 menit sebelum mereka mencoba untuk menambahkan atau mengurangi instance lagi. Jadi nggak tiba-tiba langsung jadi nambah-nambah terus misalnya gitu. Biasanya sih ini tergantung dari penggunaan kalian. Cuman secara default kita taruh 300 setiap 5 menit, nanti dia akan monitor. Kalau menurut kalian kurang agresif, kalian bisa lebih kecil. Untuk demo mungkin saya kasih lebih sedikit, jadi misalnya 30 di sini. Removal policy kalian bisa pilih misalnya yang kalau misalnya jumlah instance-nya berkurang, instance mana dulu yang mau ditambah atau dikurangi. Tapi seharusnya kalau kalian aplikasi sama semua ini nggak terlalu masalah sih. Untuk template kita juga bisa menggunakan yang tadi udah kita buat barusan, ABC Webinar template, menggunakan latest version, VPC-nya kita atur dengan VPC yang sama di Jakarta, vSwitch-nya misalnya yang A. Ini juga bisa kita atur multiple, misalnya vSwitch yang lainnya juga di B, etc. Tapi untuk ini saya kasih taruh di A aja. Nantinya kita juga bisa menggunakan distribution balancing, mungkin kalau ada multi-zone. Ini mungkin nggak terlalu pengaruh di sini, tapi kita taruh biasa aja nih priority-nya. Release, dan ini juga untuk SLB RDS, kita juga bisa atur misalnya cuman yang attach ke SLB tertentu atau RDS, tapi mungkin untuk kali ini kita nggak bahas sejauh itu. Untuk demo ini kita cuman fokus ke arah auto scaling groupnya aja. Oke, kita buat di sini. Dia akan tanya ini mau di enable, karena setelah kita enable ini akan langsung berjalan gitu ya. Kita coba langsung aja kita enable di sini. Enable, that's it. Jadi ini udah masuk, auto scalingnya akan berjalan di sini. Ini akan makan waktu beberapa saat karena dia akan monitoring dulu. Jadi dari awal sebenarnya kita nggak ada instance. Jadi untuk ini mungkin nggak terlalu lama ya. Mungkin kita bisa lihat dalam waktu berapa saat dia akan mencoba. Nah ini, dia akan mencoba menambahkan 2 instances karena tadi kita atur minimumnya 2 instance. Jadi kalian lihat setelah berapa saat akan bertambah, dia juga akan memberikan status, dia akan ada health check-nya juga di sini untuk mastiin kalau statusnya healthy. Mungkin kita bisa juga lihat di ECS-nya sendiri, di instance-nya. Nah, ini ada 2 lagi, auto scale webinar, 2 aplikasi yang udah kita tambahkan tadi ya. Jadi kalau misalnya di sini kita buka, udah ada Nginx-nya, begitu pula yang satunya. Jadi auto scaling langsung menambahkan, karena tadi kita tulis minimumnya 2. Gitu. Jadi sekarang kita mau mencoba bagaimana caranya untuk memberikan scaling rules. Gitu. Tadi sebelumnya kan kita fokusnya lebih ke arah minimum sama maksimumnya, dan taruhnya di sebelah mana. Sekarang lebih ke arah scaling rules-nya sendiri. Oke, jadi sekarang kita masuk ke scaling rules-nya. Tadi sebenarnya saya udah sempat nyoba, tapi ada kesalahan teknis jadi nggak kerekam. Jadi saya lanjut dari sini. Scaling rules-nya kita bisa masuk ke sini. Kita bisa buat create scaling rule. Misalnya rule-nya kita kasih tambah add to instance gitu ya. Kita tambah, ini simple aja. Kita tambahkan 2 di sini. Cooldown-nya kalau mau sama default biarkan aja. Kalau enggak kita bisa bedakan juga di sini, tergantung dia bakal overrule yang sebelumnya. Misalnya kita tambahkan 2 instance di sana. Terus kita juga buat satu lagi yaitu untuk mengurangi 2 instance. Jadi ada 2 tipe rule. Ini regardless sama eventnya gitu. Jadi kita bisa bilang saya mau kurangin 2 instances. Oke. Udah kita udah tambah, ini udah ada rule-nya, tambah 2 dan kurangi 2. Nah, sekarang gimana caranya untuk tahu apa sih yang menyebabkan ini untuk bertambah 2 atau berkurang 2? Yang menyebabkan adalah event trigger-nya ini. Jadi nanti di event trigger ini saya kasih lihat, kita buat aja event trigger-nya CPU high. Jadi kalau CPU high, nanti dia akan menambahkan jumlah instance. Nah, jadi kita monitoring CPU-nya. Kalau CPU-nya di atas, buat simple kita kasih 60% lah. Biasanya kebanyakan orang 70 atau 80, kita coba dulu di 60 biar mungkin lebih kelihatan nanti pertambahannya. Kita tambahkan 2 instance. Mungkin 70 nggak apa-apa. Kita tambahkan 2 instance kalau di atas 70% rata-ratanya. Oke.
Oke. Udah kita oke, dan kita buat satu lagi. Mungkin kita langsung nyalakan dulu, jadi mungkin lebih kelihatan. Ini saya coba masuk ke instances-nya yang ini. Jadi kita punya 2 instance. Tadi yang ABC satunya saya hapus saja. Jadi sebelumnya kita ada di sini, kita masuk di sini. Oke. Kita masuk dan kita bilang stress 4. Jadi untuk menambahkan jumlah servernya. Di sini kita ambil satunya. Oke, udah masuk. Kita juga kasih stress 4. Nah, jadi kita udah kasih juga dua-duanya di sini. Kita juga bisa lihat di Cloud Monitor. Perlahan-lahan nanti akan bertambah tingkat CPU monitoringnya ya, dua-duanya ini. Jadi mungkin kita monitor aja salah satu. Misalnya yang ini, kita bisa lihat yang sebelumnya mungkin masih belum, tapi nanti akan bertambah karena kita udah tambahkan di stress ini. Nah, di sini kita bisa melihat CPU high, nanti dia akan berubah statusnya menjadi alert gitu ya, atau alarm. Nah, kembali menunggu, kita tambahkan di sini juga CPU low. Misalnya kalau penggunaannya di bawah 30% misalnya. Di bawah 30%, satu kali aja di bawah 30%, kita akan kurangi 2 instances. Nah, ini nanti yang akan menyebabkan pertambahan atau pengurangannya. Jadi bisa dilihat sini. Kalau CPU-nya high di atas 70%, tambah 2 instance. Kalau di bawah 30%, kurangi 2 instance. Nah, ini akan makan waktu sebentar karena dia nunggu eventnya jalan, monitoringnya. Jadi awalnya karena kita belum nyalakan ya, di sini masih ada monitoringnya. Nah, ini udah mulai masuk monitoringnya buat tahu. Nah, ini per 15 detik juga kita bisa lihat. Kalau yang basic mungkin lebih pelan ya, masih belum dapat. Jadi OS monitoring ini kalau kalian install alert agent lebih bagus. Di sini nanti perlahan dia akan berganti statusnya. Mungkin kita bisa lihat di sini. Nah, dia punya CPU udah naik nih. Ya, jadi 63. Mungkin waktu dia cek di menit itu masih 63. Unfortunately kita setnya tadi di level 70 ya. Jadi dia belum trigger. Jadi mungkin menunggu 1 menit ke depan lagi untuk melihat hasilnya. Ini CPU high ya. Jadi tergantung juga waktu dia itu. Kita lihat di sini event trigger. Kalau statusnya alarm nanti kita bisa akan melihat di sini activitiesnya. Tadi sebenarnya ada yang udah bertambah. Nah, ini udah bertambah 2. Belum, itu yang sebelumnya tadi saya coba tambahkan dan kurangi 1 instance. Ini udah mulai nih. Jadi dia mulai nambah jadi 2. Mungkin saya lihat dulu di sini event trigger. Nah, ini ada alarm. Jadi dia alarm, dia tahu bahwa CPU-nya tinggi gitu ya secara rata-rata. Jadi dia buat alarm dan dia tambah jumlah instance. Nah, waktu di sini kita bisa lihat ini lagi ditambah, di ECS juga kita lihat jumlah server bertambah. Nah, ini udah running. Nanti dia akan cek dulu healthy-nya, masih belum gitu, dia masih ada health check-nya. Kalau misalnya udah nanti akan bertambah. Nah, setelah bertambah di sini, jadi meskipun ECS-nya udah, dia masih health check dulu gitu ya. Dia masih pastiin dulu bahwa oke. Nah, ini kalau udah oke, berarti udah rata. Jadi kalau misalnya seharusnya tadi kalau misalnya 2 ini 100, nanti sekarang ini hasilnya adalah di sini oke, balik lagi. Jadi nanti statusnya normal karena dia udah nggak di atasnya 70% lagi 1 menit kemudian. Nah, untuk itu kita coba matiin ini. Jadi tadi kan udah ada 2 gitu ya. Kita matiin. Terus kita stop hoggingnya dan kita monitor lagi. Nanti CPU low-nya yang akan masuk dan bilang bahwa ini kurang healthy. Nah, tadi yang sebelumnya tinggi akan berkurang. Jadi karena kita bertambah 2, dia punya juga average-nya nanti akan jadi setengahnya ya. Nah, di sini nanti kita lihat perlahan
akan berubah, ini jadi alarm di sini. Kita juga punya schedule test, jadi kalau misalnya nggak cuma di event aja, jadi kita juga bisa bilang misalnya kalian ada di event jam 10 malam, kalian nggak usah bangun misalnya jam 9.30 atau 10 malam masih oke. Misalnya jam 12 atau jam 1, jam 2, kalian nggak usah bangun dulu sebelumnya, kalian bisa pakai schedule aja, kalian bilang jam berapa, mau tambah berapa, misalnya ini kayak gini, kalian bilang add 2 pada pukul berapa, jam berapa bertambah, terus nanti mungkin di waktu yang lainnya, misalnya kalian bisa kurangin 2 lagi, atau bukan cuma kurangin 2, mungkin change, tadi kan ada yang pilihan change, berubah totally jadi jumlahnya berapa, mungkin dari 5 tiba-tiba jadi 50, terus kurangin lagi jadi 5 karena eventnya udah selesai, kalian confident dengan hasil eventnya. Nah sekarang total instance ada 4 dan minimum instance-nya ada 2. Tadi kita bilang ada cooldown-nya juga, jadi mungkin sekitar 30 detik. Nanti after that ini bakal ke-trigger juga, nanti dia bakal turun lagi jumlah CPU-nya setelah monitoringnya kick in lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini sebenarnya seharusnya udah turun lagi sih. Nah ini udah turun lagi dari instance-nya itu sendiri, nanti dia akan masuk ke monitoringnya yang ISS ini, karena dia menggunakan monitoringnya yang melalui hypervisor tadi kita setnya. Nah di sini kita lihat masih oke. Dia jadi ini udah menambahkan 2 instance successful. Kita bisa lihat detailnya kapan, jam berapa, kenapa, siapa yang menambahkan, instance-nya apa aja, itu kita bisa lihat lognya di sini. Nah, nanti kita tunggu sebentar. Ini saya bisa pause sebenarnya, tapi saya lanjutin aja, jadi bisa lebih kelihatan. Nah ini udah turun nih, ini udah turun, kita lihat dia punya average udah di bawah, seharusnya nanti dia akan trigger alarm di sini soon. Udah mulai masuk, nanti dia akan trigger. Nah dia udah mulai removing, scaling activitiesnya in progress, dia remove 2 instance, dia turunkan 2, kita lihat di sini eventnya dia udah mulai masuk ke status alarm tadi. Nah ini udah jadi 2 lagi instance-nya, jadi kita lihat di sini kembali, kalau kita refresh, nah kembali jadi 2. Oke, itu aja sampai sini demonya untuk auto scaling. Jadi ini berguna banget buat kalian punya bisa schedule, ya bisa event, monitoringnya pun berdasarkan banyak parameternya, nggak cuma 2 itu aja. Dari Cloud Monitor kalian bisa taruh alarm yang berbeda juga sebenarnya, tergantung kalian mau buat alarmnya seperti apa, bisa lewat sini. Dan ini juga bisa nanti untuk trigger ke auto scaling. Auto scalingnya di region yang mana setelah kalian kasih otorisasinya ke Cloud Monitor ini. Oke, gitu aja. Ini auto scaling cukup simple saya rasa. Jadi kita masuk kita buat auto scalingnya, scaling groupnya, habis itu kita buat rulesnya, dan habis itu buat eventnya. That's it. Kita udah bisa jalanin auto scaling tersebut. Oke, thank you guys. Oke, jadi tadi kita udah lihat juga demo auto scalingnya atau demo ISS-nya, gimana caranya jumlah server bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan kebutuhan atau penggunaan gitu ya. Jadi hari ini kita udah bahas juga beberapa hal. Yang pertama tentang apa itu ICS lebih dalam, tipe-tipe instance-nya yang mana kita punya general, compute optimize, memory optimize, dan juga dengan menggunakan GPU dan FPGA. Dan setelah itu kita juga ngelakuin banyak demo tadi ya, dengan security-nya, dengan snapshot, dengan monitoring, dan juga dengan auto scaling. Itu aja buat video kedua kali ini. Nanti video ketiga saya akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh pengguna-pengguna Alibaba Cloud. See you!